Bapaknya sudah kawan jiran, jiran menjiran. Jiran. Apabila asna memuji alaika atas dirimu wahai hamba, wahai umat, yang muji siapa? Mbah Rasul jiran. Yang muji kamu adalah tetangga kamu, ya. Tetangga kamu. Nah, di sini ada syarah as-solihun, orang-orang yang tetangga kamu kebetulan mereka itu adalah golongan orang soleh. Untung nih, tetangga leong. Jadi bertetangga mana soleh, namanya soleh Ustaz Hasan. Dipanggil sehari-hari Muhammad Leong. Nggak marah dia deh. Walaupun dipanggil juga habis saja. Di sini ada catatan ayat solihun, ya. Walau isnani, terangan ya, perlu syarat itu. Jadi kalau kita lihat jiron kan harus lebih dari 3. Bisa lah Syekh Al-Manawi mengatakan walau isnan, walaupun hanya 2 orang. Yang 2 orang itu dua-duanya adalah orang soleh. Nah, mereka berdua, apalagi ada yang lain ya, mereka berdua mengatakan, Masya Allah, itu si Aminuddin orang soleh, orang baik itu, orang baik itu. Jadi ingat cerita hadis lain. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam lagi enak-enak ngajar, ada jenazah digotong. Ada jenazah, beliau berdiri ya. Jenazah itu dihormat walaupun Yahudi ya bangun. Siapa ini yang meninggal? Fulan. Gimana menurut tetangga? Oh, orang baik, orang soleh. Tapi dijawab wajabat. Lagi ada lagi lewat lagi, mayat lagi. Stop lagi, siapa ini? Sambil mengatakan Subhanal hayyil ladzi la yamut. Itu kalimat yang perlu diucapkan saat kita melihat mayit. Kan bengong apa wah dia mati lagi. Tar dulu, baru puji dulu Allah. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Maha suci, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Melihat mayit ingat Allah. Jangan lihat mayit ingat tetangga mati tuh. Lagi juga orang apa sih? Tentu ini saking bencinya. Sebentar lagi nyusul tuh pasti udah ngap-ngapan. Jangan, nggak boleh. Subhanal hayyil ladzi la yamut, ya. Baginda bangun lagi. Siapa ini? Fulan ya, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana menurut tetangga ini? Wah, preman man. Wajabat, wajabat. Selamat yang lagi pada hadir. Ini baginda dua-duanya wajabat. Jadi gua penasaran, wajabat itu wajib, gua dua-duanya wajib. Nanya sama baginda, mohon maaf baginda supaya kami jelas. Yang pertama adalah orang yang dapat pujian bagus dari tetangganya. Baginda mengatakan wajabat. Yang kedua ternyata preman juga wajabat. Yang pertama katanya wajabat lahul jannah, yang kedua wajabat lahul nar. Wajib buat dia masuk surga. Yang kedua wajib buat dia masuk neraka. Dari mana? Kemarin. Nah. Ternyata kata-kata tetangga, tapi yang soleh loh, yang soleh. Kalau preman enggak. Di sini ada keterangan. Fala asarat di qauli kafir au fasik au mubtadi. Tidak ada pengaruhnya kalau itu pujian datang dari kafir. Nggak ada artinya. Oh jahat itu. Kebetulan yang ngomong tetangga, belum tentu ya. Tetangga kafir ya. Atau fasik. Orang yang apa? Tukang maksiat ya. Ngatain kita nggak ada pengaruhnya.
au mubtadi atau orang yang doyan banget bikin bid'ah, nggak ada asal. Tapi kalau soleh, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu mengatakan al-sinatul khalqi aqlamul haqq. Di sini ada al-sinatul khalq aqlamul haqq. Lidah orang banyak kalau dia itu adalah golongan orang soleh, itu aqlamul haqq, seolah-olah menjadi pulpen kebenaran. 3 orang ada mengatakan soleh, insya Allah bisa diharapkan soleh beneran. Sebab apa yang diucapkan oleh orang banyak, ya, mana tadi keterangannya? Al-sana bil khair dalilun ala mahabbatillahi ta'ala li'abdi haitsu habbabahu li khalqih fa atlaqa al-sinah bisana alaih wa aksuhu. Sebab yang namanya kalimat keluar dari mulut seseorang tidak akan bisa bicara kalau tidak diizinkan oleh Yang Maha Kuasa. Adanya Habib mengatakan antum ini soleh, jangan lihat kami, lihat yang gerakin mulut kami siapa. Ya. Karena saat kita mendapat sanak khair minal jiran, kewajiban kita alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Engkau, sehingga mereka dengan ilmu mengatakan saya ini orang soleh, maka mudah-mudahan soleh beneran. Amin ya Rabbal. Jangan bangga kalau dibilang tegak. Jadi habbabahu, seolah-olah Allah bikin itu siang ngomong cinta kepada kita karena kesolehan kita. Oh, yang lainnya ya. Idza dzakara sulaha jirani bi khair fa anta min ahli wa idza dzakaruka bi su' fa anta min ahli. Kata Nabi, kalau ada di antara kamu mendapat pujian dari jiran, ya, orang Mekah kan susah dibecerol, rak balik. Fa'an annaka muhsinun, sesungguhnya engkau adalah termasuk golongan muhsin. Kamu itu orang baik, kata tetangga, lebih dari 3, ya walaupun hanya 2 juga udah ada pengaruh. Maka baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentukan bahwa anta muhsin. Kalau tetangga lu bilang lu bagus, lu muhsin, berarti benar-benar muhsin. Cari, ya, tapi jangan pengen dianam. Usahakan supaya kita di mata para tetangga adalah termasuk minal muhsinin. Dengan adanya mereka mengatakan kita muhsin, maka jadilah kita minal muhsinin. Kalau udah muhsin, cukup 1 ayat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ada. Allah itu sangat senang kepada orang yang predikatnya orang muhsin. Bukan haji muhsin ya, muhsin di sini. Rame-rame lagi, udah namanya muhsin aja. Orang muhsin ya muhsin, orang muhibin ya muhibin. Orang Al-Fatihah, peteka ya, 10 tahun juga dipimpin orang peteka. Ada politisi no, berdawal kemana aja deh. Sakit. Oh bagus. Yang ngalamin sakit di Ramadan cakep. Oke ya. Fa'ahdith fil awwali syukran wa fisani taubatan wastighfar. Ada jalan dari baginda. Kalau kamu mendapatkan sana pujian yang baik, maka kewajiban kamu syukron, bersyukur kepada Allah, sebab mereka tidak akan mengatakan itu kalau tidak digerakkan oleh Allah, dan mereka tidak mungkin mengatakan itu kalau kamu tidak syukur, kalau kamu tidak muhsin. Adanya kamu muhsin berarti menjadikan mereka jadi ngomong begitu. Kamu bisa jadi muhsin izin siapa? Dalam ini ya.
Kamu bisa jadi orang soleh, kamu bicara itu kan seizin Allah. Banyak banget orang pengen soleh, tapi nggak soleh-soleh. Sampai leong. Soal ngaji aja. Gua kepengen ngaji kebulan keburu, jangan ngomong. Ada nggak yang ngomong gitu? Kok ada? Pengen gua ngaji sama Abi, tapi tahu ada aja halangan. Berarti itu orang hakikatnya belum ada inayah dari Allah. Jadi kalau Anda sekarang dikatakan seorang baik, ingat yang menjadikan Anda baik siapa? Allah. Kemudian yang menggerakkan tetangga Anda mengatakan bahwa Anda itu baik siapa? Semua kembali ke Allah. Nggak usah sombong. Jangan sampai di alam. Wah, dari kecil gua mah doyan apa? Jangan juga disandarkan ke diri kita. Semua hak Allah, semua punya Allah. Ya. Umpama Anda, udah kita terusin dulu. Wa idza asna alaika jiranuk, mana juga ngerti ya. Apabila memuji alaika atas dirimu jiranuka sopot tetangga kamu, udah saya terangin tadi ya. Walau isnani, walaupun hanya 2 tetangga yang soleh. Nah, sekarang kan susah nyari tetangga soleh, susah. Nggak susah. Ya salahnya salah kita juga, nyari tempat kenapa nggak lihat tetangga dulu dulu. Kemudian fa anta muhsinun, maka engkau benar-benar menjadi orang yang muhsin. Kalau pengen lebih luas lagi, pengertian ihsan itu sesuai dengan yang pernah didialogkan ya, diobrolin sama malaikat Jibril alaihissalam bersama kekasih Allah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang mendadak, walaupun kelihatannya jatuh dari jauh, itu malaikat Jibril seolah-olah seorang yang baru aja dandan, ya segar banget. Di situ ada Sayyidina Umar ya. Pas datang langsung duduk depan Nabi. Terus Umar siapa yang nyelondong sama kita, ada kagak berani. Ini buat tembos dulu ya. Sayyidina Umar kan pahasan orangnya. Dan begitu duduknya, wada'a rukbatayhi ila rukbatayhi, dengkulnya ngadu. Dalam hati Sayyidina Umar ngeluhnya, ini orang kalau bukan depan Nabi 24. Ini cerita dari terus masuk ya. Tapi demen aja. Pakala, maka itu si tamu datang, duduknya begitu. Umar bin Khattab udah berdiri sholat. Beliau kalah sama Sayyidina Hamzah waktu ingat kemarin mau masuk Islam. Ya Umar, in jita khairan gabilna, in jita syarran qatalnaka bisayfik. Umar macam-macam. Kalau lu datang dengan baik akan kita sambut. Kalau perlu karpet merah hijau gua pasang semua. Tapi kalau lu punya niat macam-macam, gua bunuh lu dengan pedang lu sendiri, harus pakai pedang gua. Wah. Ini baru jawara ini. Setan aja ngeri maksudnya. Kalau setan pernah kegagak nggak mungkin. Kalau Sayyidina Umar pernah kegagak nggak mungkin setan kegagak. Bau Umar ngeganggu gua kalau setan. Lah bau kita didemenin sama setan. Al-Faruq. Oke, apa tadi? Sedang bertanya apa? Ini orang ngeloncong amat kalau bahasa Betawi. Udah begitu ya Muhammad. Akhbirni anil Islam. Wahai kekasih Allah, tolong informasikan ke saya, Islam itu bagaimana sih? Jangan jujur. Antashhad an la ilaha illallah, anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah, wa sum Ramadan wa tahujj in istata'ta ilaihi sabila. Dijawab sama Nabi, yang namanya Islam itu yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kata si tamu, sedekah, bener ente. Kamu bikin mana? Nah, tapi kayak orang mati.
Ya walaupun saya juga jengkel aja, belum tahu siapa yang datang. Kemudian mal Islam, mal iman. Kasih tahu akhirnya anil iman. Antuk min billah wa malaikati wa kutubi wa rasul wal yawmil akhir bil jannah khairi wa syarri min Allah. Sadaqah bener. Sampai ada mobil otot. Yang ketiga mal ihsan. Kasih tahu saya bagaimana itu pengertian ihsan. Maksud ahsana yuhsinu ihsanan fa huwa muhsin. Apa jawaban begini? Antak budallah ka'annaka tarah. Antak budallah ka'annak tarah. Kalau kamu ingin termasuk muhsin, kalau kamu ingin mendapatkan nilai ihsan, kamu menyembah Allah, atau lebih luasnya, kamu hidup di muka bumi selama hidup, kamu seolah-olah melihat Allah. Baru muhsin. Muddata umrik, selama hidup kamu harus punya perasaan seolah-olah kamu melihat Allah. Kira-kira bener nggak hidup kalau perasaan melihat Allah? Udah puas. Dilihat mertua aja langsung berubah. Ketemu mertua nggak pakai celana, begitu ada mertua. Sekarang gimana kalau kita ngelihat Allah? Insya Allah ngomong pasti nggak teratur, segala pekerjaan teratur. Orang gua ngelihat Allah depan gua tuh. Hak anak tapi seolah-olah. Ini wasted ini ya. Ini udah mau habis ini udah mau penutupan. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau lu sendiri lu Abidin nggak mungkin bisa melihat Allah, terlalu banyak hijab penghalang untuk kelihatan Allah. Maka ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Baru ente muhsin. Kalau kita punya perasaan melihat Allah, kira-kira berani nggak kita tidur dari depan listrik? Kadang-kadang air kencing gimana nih? Guru Arsenal. Itu kan goblok semua itu. Nah, anak sekarang nganggapnya tua, keren gitu, anak pang hebat. Goblok. Makanya ngaji. Kalau lu kagak sanggup ngelihat Allah, yang benar, maka kamu harus tahu bahwa Allah melihat kamu. Maksudnya sholat gak kayak sholat, ada abi sama nggak ada abi, kira-kira beda nggak? Emang gue kasih pahala bodoh. Bagaimana kalau kita punya perasaan Allah melihat kita, punya keyakinan perasaan Allah melihat kita, nggak mungkin macam-macam hidup kamu. Jelas ya? Ini akhlak santri harus begitu. Jadi ya Allah, kacau. Oke. Nah, yang kelanjutan mata saha. Kata itu kamu sadaqta, bener. Jawabannya ketiga-tiganya bener. Sehingga kawan dapat kesalahan. Ini kurang ajar ini orang. Yang terakhir kayaknya apa? Mata saah, kapankah kiamat? Nah, ini jawaban nih. Kapankah kiamat? Jangan terpengaruh dengan apa kemarin ramai penjaga kuburan Nabi mengatakan berapa 2024 kiamat. Siapa yang bisa nanti? Ada juga kiamat duduk. Amat judulnya adalah aki. Kiamat lewat iya ya, amat. Apa jawaban bagi lihat kalimatnya? Kalau soal kiamat, mohon maaf, tuan tamu, mal mas'ul anha bi'aqlam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Cakep Ustaz. Tidaklah yang ditanya tentang kiamat lebih tahu daripada yang
bertanya. Masa kita mah ya lu lebih tahu dari gua dah, kira-kira begitu. Oh iya. Kalau gitu kasih tahu apa namanya? Kasih tahu alamatnya. Kalau alamatnya insya Allah Anda sebagian tahu. Kata Nabi, antaranya apa? Antara al-hufa, al-urah, ya asyar, ya tatawalu fil-bunyan. Antara di dalamah rabbataha. Kalau babu sudah melahirkan majikan itu udah dekat kiamat. Mauti juga dikata Nabi, mauti juga alamatul kiamat. Kematian saya termasuk tanda kiamat ya. Kalau Anda melihat seorang babu melahirkan majikan, berarti tanda bahwa kiamat sudah dekat. Sekarang ada nggak? Pengertiannya dua ya. Babu melahirkan majikan, berarti babu dibuntingin majikan. Robi punya pembantu. Babak mangan babi soal, tapi kalau babak makan babu berapa? Ini ngerti nggak sih? Si babu dibuntingin masih majikan. Begitu lahir anak babu apa anak majikan? Nanti babu melahirkan. Paham yang kedua? Anak, tapi menjadikan emaknya seperti babu. Dua-duanya udah ada ini. Jadi, mak, terima kerja nih mak. Mak ngomong anak saya ya. Emaknya dianggap bapak. Ada nggak? Di sini ada. Begitu. Anak kiamat itu. Hati-hati. Nggak boleh. Jangan ngerjain, ufin aja nggak boleh. La taqul lahuma ufin, apalagi tanharhum. Habis dia bilang ufin itu atau tajar ya, merasa bosan dengan permohonan kedua orang tua, walaupun sudah tua dua-duanya. Bahaya. Bosan, mereka sih ngomong. Kalau bosan kan nggak ngomong, cuman gigi nganci. Jangan lihat abi ini mah nggak ada giginya. Itu udah ihtazal arsy buatkan. Ada apa Jibril? Kursiku kau bergerak. Digaga ada orang yang merasa bosan dengan permohonan kedua orang. Iya. Nunjuk. Yang tiga ke sini, yang tiga ke sini. Allah. Akhirnya menghilang itu si tahu. Saya ketahuan begini dia. Akhirnya Nabi ini. Hal alim itu, apakah kalian tahu siapa yang datang? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya berkata, innahu Jibril ya'allimukum din. Itu Jibril yang dari lalu. Kalau ini pantesan berani banget. Bagus gue nggak tahu pasal dia. Nabi tahu, pirasat Umar tahu. Umar, iya. Jibril, iya lagi. Oke, kembali ya.